Shalom sahabat Yudkin nanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, belajar lagi, sekolah lagi, kuliah lagi. Kira-kira bosan nggak? Nggak kuliah, takut ya, mau jadi apa nanti? Kuliah, sekolah, yaitu dengan tugas-tugasnya. Kita akan belajar gunakan 5 trik ini, teknik yang benar dapat meningkatkan efektivitas belajar oleh Dery Purbowati. Apakah harus belajar berjam-jam untuk menguasai materi pelajaran? It's interesting that an American professor, Matthew Lapdale, proposed a different idea. Menurut beliau, belajar yang cerdas berarti tak memerlukan terlalu banyak waktu. Study less, study smart. Wah, jadi penasaran bagaimana cara belajarnya? Yang pertama, belajar 30 menit, istirahat 5 menit. Otak manusia dapat menyerap dan menyimpan informasi baru dengan baik hanya dalam kisaran waktu 30 menit. Begitulah menurut Profesor Lobdell. So, technically, you will learn nothing after 30 minutes you are starting at your book. Bukan berarti sobat pintar belajar 30 menit saja setiap hari. On the contrary, take a 5-minute break after the 30 minutes studying. Dengan pengaturan waktu tersebut, sobat pintar tak menyanyiakan waktu dan lebih banyak materi pelajaran yang tersimpan di otak. Yang kedua, khususkan tempat belajar. Tempat belajar khusus tak harus meja belajar tertentu atau ruang belajar istimewa. Hanya saja, pada dasarnya kita memiliki kemampuan atau kepekaan untuk merasakan dan bereaksi pada keadaan sekitar. Misalnya, kalau sobat pintar memegang buku di tempat tidur, besar kemungkinan sobat akan tertidur beberapa menit saja. Reaksi alamiah ialah yang ingin kita dapatkan dari suatu tempat yang dihususkan buat belajar. Tempat tersebut haruslah tempat yang membuat sahabat nanti bersemangat dan fokus dan terus belajar. Sepertinya bukan ruang tengah dengan TV di mana ada anggota keluarga berkumpul dan bercengkrama. Itu bukan yang tepat. 3. Pahami konsep dan gunakan mnemonics. Kebalikannya dari fakta yang dapat diingat, konsep harus dipahami. Sahabat Yudkin nanti dapat menyebutkan bagian-bagian vestibular telinga, misalnya karena hari ada ujian, but you may forget the names in a few weeks later. Sebaiknya dengan mempelajari fungsi dan cara kerja organ vestibulator, maka besar kemungkinan sahabat Yudkin nanti dapat mengingat nama-nama bagian pengatur keseimbangan di dalam telinga tersebut dalam waktu yang lama. Itulah kenapa memahami konsep merupakan cara belajar yang lebih efektif. Bagaimana dengan materi yang memang perlu dihafalkan? Gunakan mnemonics atau jembatan keledai untuk membantu mengingat hafalan tersebut. Sahabat Yudkin nanti sangat familiar dengan akronim Magikuhibiniu, bukan? You can make your own mnemonics for other study material. 4. Parafrase dan belajar bersama. Dengan memahami konsep suatu materi, sobat pintar dapat menyusun kembali materi tersebut dengan cara yang berbeda. Dengan kata-kata sobat sendiri, ringkasan materi tak harus berupa catatan rapi. Sobat dapat membuat mind map yang menarik dan unik. Bila perlu, uji pemahaman konsep sahabat Yudkin nanti dengan mengajarkan materi tersebut pada orang lain. Only by understanding the concept completely can you teach something to others. 5. Membaca dengan teknik SQ3R. Untuk membantu memahami konsep, sobat dapat menggunakan teknik SQ3R dengan memahami materi pelajaran yang dibaca oleh SQ3R. Apa itu? Yang pertama, survei. Kenali isi dan tujuan materi yang baca, sobat pintar dapat mengetahui sekilas dari judul, subjudul, grafik, tabel, dan lain-lain. Question yang kedua. Dan survei tersebut apa yang bisa dan ingin sobat ketahui? Perlu tanyakan. 5W1H. 3. Read. Membaca sambil mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sobat tersebut. Kemudian recite. Parafrase. Sampaikan ulang materi yang telah dipelajari secara verbal atau tulis dengan menggunakan kata-kata sobat sendiri. Review. Uji diri sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat tanpa melihat materi pelajaran. Bila perlu, pelajari ulang bagian yang belum dikuasai. Bila sobat Yudkin nanti ingin tak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk belajar, sepertinya teknik yang dianjurkan oleh Marty Lobdell ini memang layak dicoba. Apakah teknik belajar ini benar-benar efektif? Well, you'll never know unless you try.
want you. Kira-kira begitu ya. Sahabat Yud Kinanti, kita sudah dapatkan poin-poinnya. Rupanya belajar rajin dan belajar cerdas dua hal berbeda. Orang belajar cerdas bisa lebih mengurangi waktu, lalu kemudian menguasai materi dengan paham sedalam-dalamnya. Karena belajar tidak cukup hanya menghafal. Sahabat Yulianti, semoga engkau terus sukses yang masih studi dan belajar tidak hanya waktu kuliah ataupun waktu sekolah. Seumur hidup kita belajar dan belajar itu tidak ada hentinya. Karena orang yang berhenti belajar, dia sedang mengalami kematian sebelum waktunya kematian menjemput dia. Sahabat Yulianti, shalom. Terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Karena Tuhan meminta kita untuk terus menjadi serupa dengan Dia. Allah yang terus bekerja, Allah yang cerdas, Allah yang merancang, Allah yang terus melakukan inovasi, dan Allah yang tidak tertidur dan terlelap. Kita masih butuh tidur, masih butuh terlelap, tapi Tuhan tidak perlu. Belajarlah lebih baik. Shalom, sampai jumpa lagi. Yud Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Amin.